Sobat Verbum Domini yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan salam jumpa lagi. Hari ini bersama Gereja Sejagat kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Di awal permenungan singkat ini, saya mengajak kita semua, mari kita bermatematis sejenak. Jikalau kita menghitung pertanggal hari ini 25 Maret, persis tanggal 25 Desember kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kalkulasi matematis kita akan menghitung persis 9 bulan persekian hari Bunda Maria mengandung Tuhan kita Yesus Kristus dalam rahimnya. Dengan demikian ada satu penegasan yang boleh kita alami di sini, yakni Bunda Maria sungguh-sungguh dipilih Allah dan dia mengandung sebagaimana ibu pada umumnya. Karena dia itu dipilih oleh Allah sehingga ia boleh mengandung dari Roh Kudus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, bersama pesta ataupun hari raya hari ini kita diajak untuk sejenak berkelana spiritual bersama penginjil Lukas. Penginjil Lukas dalam narasi sucinya hari ini mengajak kita untuk bermenung bersama Bunda Maria. Khususnya saya pribadi merasa tersentuh dengan fiat Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bagi saya pribadi, fiat Bunda Maria yang kita dengarkan dan kita renungkan bersama ini menjadi satu representasi akan keberimanan yang total Bunda Maria kepada Allah. Di sana dihadirkan bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh perjalanannya kepada penyelenggaraan kasih Allah. Namun ketika kita sampai pada fiat Bunda Maria, hemat saya kita perlu merenungkan bagaimana dinamika keberimanan Bunda Maria yang ditampilkan oleh penginjil Lukas hari ini. Saya merenungkan bagaimana fiat Bunda Maria itu hadir ataupun lahir dari sebuah dinamika keberimanan Bunda Maria atau realitas ketaatan dialogis Bunda Maria. Bunda Maria tidak serta-merta menerima tawaran dari Allah, tapi di sana dihadirkan bagaimana dialog dari Bunda Maria itu sendiri. Ia pun bertanya dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Lantas utusan Allah, malaikat Gabriel menjelaskan tentang ia dipilih oleh Allah. Merasa tidak puas, Bunda Maria pun bertanya sekali lagi, "Bagaimana mungkin aku belum bersuami?" Lantas dijelaskan oleh malaikat Gabriel, bahkan satu perbandingan yang dihadirkan bahwa saudari Bunda Maria, Santa Elizabeth, sedang mengandung. Atas penjelasan, atas dialog yang dibangun ini, lantas Bunda Maria menyatakan fiatnya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sobat Verbum Domini yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita belajar dari Bunda Maria dalam hari raya kabar sukacita ini? Satu yang pasti yang ditawarkan oleh Bunda Maria yang boleh kita belajar dari figur Bunda Maria, yakni keberimanan yang total kepada Allah, menyerahkan seluruhnya, menyerahkan seluruh dinamika hidup kita atas penyelenggaraan kasih ilahi. Bahwa situasi hidup kita yang terkadang mengalami situasi down, mengalami kekeringan, tapi kalau kita belajar dari Bunda Maria, hemat saya kita akan tetap mempercayai seluruh dinamika hidup kita kepada Allah. Benar bahwa pandemi COVID-19 hari ini menjadi satu realitas yang sangat mengguncang hati kita, sangat mengguncang keberimanan kita. Ada 3 fakta yang ditampilkan oleh pandemi COVID-19. Saya percaya kita semua tinggal dalam fakta-fakta ini. Yang pertama dihadapkan dengan fakta pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang kita cintai diambil dari tengah-tengah kita. Mereka harus mati dengan cara karena dirongrong oleh virus dan dikuburkan tidak semestinya karena protokol kesehatan yang harus kita taati. Tapi fakta dari pandemi COVID-19 mengajarkan kita 3 hal penting bagi saya pribadi. Yang pertama, bahwa kesehatan itu sangat penting. Ada satu jargon yang sangat terkenal,
yakni health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan mungkin bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Fakta yang kedua yang dihadapkan pada kita bahwa ketika pandemi COVID-19 menyerang siapa saja, strata sosial tidak dipandang oleh pandemi COVID-19, kaya, miskin, tua, muda, maka kita tiba pada satu kesimpulan bahwa kita hanyalah makhluk sementara, makhluk yang fana, dan hanya Allah lah yang kekal. Dan fakta yang ketiga bahwa ketika vaksinasi diberikan ataupun obat-obat diberikan, namun kematian tetap datang pada kita, mari kita bermenung bersama fakta yang ketiga, yakni hidup kita itu tergantung seutuhnya kepada Allah. Sobat Verum Domini yang terkasih, berkaca pada realitas pandemi COVID-19 ataupun situasi-situasi lain yang kita hadapi, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk bersama-sama mempercayakan seutuhnya hidup kita kepada Allah. Saya percaya bahwa ketika kita berserah diri kepada Allah seutuhnya seperti Bunda Maria yang ia tampilkan kepada kita lewat fiat-Nya hari ini, bahwa situasi kekelaman yang kita alami, penderitaan ataupun tantangan dapat kita atasi dengan bantuan Allah. Karena kalau kita berkanjang di hadapan Allah, selalu menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, segala hidup kita, segala dinamika perjalanan kemudian kita akan berada di bawah naungan penyelenggaraan kasih ilahi. Semoga Tuhan memberkati kita.